Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemarin saya buka dengan Quran surat Al-An'am ya, ayat 154, di mana Allah memuji orang-orang yang selalu merasa butuh gitu ya, selalu merasa butuh dengan ayat-ayat Al-Quran itu, sama seperti kebutuhannya dengan makan ya. Jadi kalau orang nggak butuh makan, itu tandanya dia mati. Nanti kita akan bahas tuh mati dan apa identiknya Yasin itu dengan kematian gitu ya. Jadi Allah memuji orang yang merasa butuh dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Allah memuliakannya dengan 3 kemuliaan ya dalam Quran surat Al-An'am. Yang pertama didoakan ya, kemudian selalu dirahmati dan diampuni segala kesalahan. Kemarin juga kita sempat bahas fadilahnya ya, kemudian apa saja keistimewaan huruf muqatta'ah ya. Kemudian wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim itu maknanya apa, Bu? Al Hakim di tafsir itu maknanya al ihkam wal hikmah ya. Ihkam itu apa? Ya, Quran itu sesuatu yang sistematis, akurat ya, nggak ada kesalahan, detail gitu ya, sangat detail. Kemarin saya sempat bahas perbedaan antara ada ayat yang pakai huruf waw dengan nggak pakai huruf waw. Masih ingat ya? Nah, itu luar biasa signifikannya. Jadi kalau lagi pas belajar tahsin ada yang koreksi wawnya ketinggalan gitu ya, terus ibu-ibunya bilang udah sih waw aja pakai dikomentarin. Nah, itu jangan ya Bu ya, karena al-ihkam wal hikmah, waw ketinggalan bahaya gitu ya. Bisa ngubah artinya. Innaka laminal mursalin ya. Kita bahas juga bahwa intinya orang beriman itu dituntut 2 hal ya, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada mursalin. Mursalin itu utusan-utusan Allah ya, mursalin. Udah saya bahas, apalagi yang belum dibahas? Ala siratim mustaqim ya. Jadi kalau kita beriman kepada Quran dan kepada Rasulullah, maka ala siratim mustaqim, ada jaminan kepastian dari Allah, ditunjukkan siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu yang paling banyak yang kita mintakan, salah satu yang paling banyak, bahkan menjadi kewajiban minta ya. Kenapa saya sebut kewajiban minta? Karena Al-Fatihah kalau nggak dibaca, sholat nggak sah, maka kita wajib minta gitu. Yang lain-lain nggak wajib minta, masa salah satu yang kita wajib minta siratal mustaqim, itu 17 kali dalam sehari. Jadi pentingnya kita untuk berada di jalan yang lurus, karena hidup itu banyak pilihan ya. Udah pernah kita bahas, hidup itu banyak pilihan. Datang ke sini apa nggak datang ke sini itu pilihan. Berangkat tahsin atau nggak tahsin itu kan pilihan, betul nggak? Nah, pilihan. Ya. Mau ngedengerin ini atau mau tidur itu juga pilihan, betul? Ya. Tanzilal Azizir Rahim ya, menegaskan status Al-Quran itu apa? Diturunkan Allah yang aziz ya. Ingat Azizur Rahim. Al-Aziz, ungkapan ulama itu apa? Kenapa Al-Quran la yahtadu ilaika bal antal ladzi tahtaju ilaika. Al-Quran tuh nggak butuh kamu, kata ulama, tapi kamu yang butuh Al-Quran. Al-Quran la yahtaju ila waktika. Quran tuh nggak butuh kamu, nggak butuh waktu kamu, tapi bal waktu kalladzi yahtaju ila Al-Quran. Waktu kamu itu yang butuh Quran. Sehingganya berhenti sesaat kita, duduk kita hari ini Bu, itu jangan dipandang bahwa duduk kita hari ini, waduh saya udah ketinggalan ini 2 jam, harusnya 2 jam ini bisa apa misalnya transaksi online,
2 jam ini harusnya dagang, gara-gara denger kajian saya jadi nggak bisa dagang gitu. Kan sayang nih 2 jam gitu. Enggak. Ya, maka ulama itu tadi ya, Al-Quran la yahtaju ila waqtika. Quran itu nggak butuh waktu kamu, tapi kamu yang butuh Quran. Bisa jadi dengan 2 jam kita duduk di sini, yang tadinya orderan nggak masuk jadi masuk. Tuh, barokah tuh begitu tuh. Gara-gara kita duduk di sini, yang harusnya urusan itu nggak selesai, duduknya kita di sini bikin urusan kita jadi selesai. Nah, gitu. Nah, ulama paham betul. Makanya tanzil azizir rahim. Itu aziznya Allah di situ tuh dengan Quran tuh. Ya. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tunzir, apa kemarin tunzir? Pemberi peringatan, ya, bahwa Quran itu pemberi peringatan. Banyak ayat-ayat tunzir ya kemarin ya. Banyak ayat-ayat peringatan dari Allah. Khususnya paling banyak itu yang keras sekali peringatan Allah itu juz 30. Juz 30 itu rata-rata berkaitan dengan tunzir. Peringatan-peringatan keras. Makanya dia pendek-pendek tapi keras. Mukul. Ayatnya itu mukul. Dari mulai ngomongin di An-Naba, udah ayatnya udah mukul semua tuh dari awal sampai An-Nas ya. Nah, itu udah ayat-ayat pukulan semua. Al-Adiyat, tuh ayat-ayat pukulan tuh. Apa kenapa dibilang ayat-ayat pukulan? Al-Adiyat itu apa, Bu? Kuda perang yang berani. Ya, kalau artinya kuda perang. 5 ayat pertama ngomongin kuda. Wal 'adiyati dhabaha fal mughirati qadaha fal mughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Baru ayat ke-6 ngomongin manusia. Apa coba hubungan kuda sama manusia? Innal insana li rabbih lakanud, katanya di ayat ke-6 itu ya toh. 5 ayat di depan ngomongin kuda, ayat ke-6 ngomongin manusia. Tunzir. Itu ayat-ayat tunzir, ayat-ayat peringatan. Kenapa ngomongin kuda? Kuda itu, Bu, hewan yang sangat pandai berterima kasih. Ya. Dan gak banyak neko-neko. Gak ada tiba-tiba kuda minta dibeliin es krim atau minta order hamburger gitu ya kan, burger gitu. Gak ada kuda, gak neko-neko. Sama majikan cuma disiapin apa, Bu? Makanan kuda apa? Rumput sama air doang. Sama majikan disiapin rumput sama air doang. Tapi apa yang dilakukan oleh kuda? Kuda ini salah satu hewan yang siap menanggung beban melebihi bobot tubuhnya. Tuh kuda, ya, menanggung beban melebihi bobot. Semut gitu juga tuh. Kemudian apa? Ada kuda habis kemudian dikasih rumput, dikasih apa, dikasih minum sama majikan, demo misalnya, nggak mau diajak perang gitu. Ada kuda begitu? Nggak ada. Dan tadi tenaganya luar biasa. Artinya apa? Kuda yang cuma dikasih rumput sama dikasih minum air, sama majikannya sangat pandai berterima kasih. Hatta disuruh perang berangkat. Nah, itu. Baru ayat ke-6 ngomongin manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Kalau artinya apa tuh? Kita terjemah dulu dah, nanti ke tafsir. Sesungguhnya manusia itu apa? Ingkar, lakanud, kanut. Jadi kalau kita buka tafsir Hamka, Bu, salah satu kita akan temukan kanut itu ada pohon namanya pohon kanut. Tahu pohon kanut, Bu? Nggak tahu ya, sama saya juga nggak tahu. Ya, tapi diterjemahkan di situ kanut itu nama salah satu pohon yang ditanam sama pemiliknya, ya. Pohon kanut ini ditanam sama pemiliknya dari biji, ya, Bu ya. Dari biji ditanam, dieman-eman, disayang-sayang, pagi sore disiramin, kalau ada rumput dibersihin. Nah, tumbuhlah dia. Ya. Tumbuh tuh pohon. Udah tumbuh gede, ya. Pohonnya sedemikian rupa, enggak buah-buah.
Tuh kanut tuh, nggak buah-buah. Ibu nanam mangga dari biji, Bu, ya, dari biji. Kira-kira berapa tahun tuh kalau dari biji itu? Lama ya, Bu ya. Nah, dieman-eman, disiramin, dipupukin, kalau ada yang ganggu dibersihin. Oh, dijaga sedemikian rupa. Udah gede pohon mangganya nggak buah, enaknya diapain? Tebang. Emang bagusnya udah ditebang aja, Bu ya. Ngapa? Nggak tahu terima kasih. Ya toh? Betul nggak tahu terima kasih. Nah, manusia itu makanya disebut juz 30 itu isinya ayat-ayat tunzir, Bu. Ayat-ayat tunzir itu ayat-ayat peringatan. Manusia, kata Allah, kalau mau bilang tuh ya, masa iya sih kamu lebih rendah dari kuda? Kamu tuh saya pelihara dari dalam, dari setetes air yang hina, nggak ada guna-guna. Saya pelihara, saya kasih makan sedemikian rupa. Udah keluar gede, nggak ada buahnya buat masyarakat. Ya? Kata Bu Siti Mafiah tadi, jadi pohon dari ya. Ibrahim ayat 24-25 tuh ya, syajarah thayyibah. Makna syajarah thayyibah itu ya, pohon yang baik, akarnya kokoh, menjulang tinggi, daunnya rindang sehingga memberikan kesejukan, produksi oksigennya tinggi, buahnya manis. Nah, itu. Jadi daunnya aja udah bikin sejuk orang. Ya, ada manusia paling nggak ada. Cuma tadi ya nggak buah. Nah, kanut itu kayak tadi tuh. Buah manusia dianggap kanut itu seperti pohon kanut. Udah dipelihara sedemikian rupa, tapi kemudian tidak menghasilkan manfaat apa-apa buat orang di sekitarnya. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita nggak bahas itu. Kita belum masuk. Kita baru bahas tadi ayat-ayat tentang ayat-ayat peringatan ya, ayat-ayat tunzir. Fahum kafirun kemarin apa kita bahas? Saya itu tadi nggak mau datang, Bu, karena batuk-batuk. Moga-moga dengan doa ibu-ibu saya sembuh ya hari ini ya, Bu. Karena besok beberapa ada jadwal keluar kota. Kalau nggak sembuh, kacau konser kita. Ya. Litunzira ya, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Apa ghafilun kemarin, Bu? Masih ingat? Orangnya ghafilun ya. Pekerjaannya ghaflah. Di hari kiamat orang-orang kafir mengatakan, wa wailana qad kana fi ghaflah min hadza, ya celakalah nasib kami dulu orang yang ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai ya, cuek gitu ya dengan ayat-ayat, termasuk tentang ayat terhadap hari kiamat itu nggak peduli. Nah, kapanlah kiamat ini? Nah, itu ya ayat-ayat tentang tunzir. Kemarin sampai ayat berapa? Baru sampai ayat 6. Masya Allah ya. Masih banyak berarti PR saya ya. Baik, bismillah, kita mulai. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun ya. Ma unzira aba'uhum, dulu nenek moyang kamu juga kena peringatan ya. Nenek moyang kamu sudah disampaikan inzar oleh Allah, sudah disampaikan peringatan, tapi nggak mau dengar gitu. Nenek moyang ini juga kehati-hatian, kemarin saya sampaikan kehati-hatian bagi kita, bahaya bagi orang yang dituakan tapi nggak bisa kasih contoh bagi generasi berikutnya ya. Di nenek moyang kita dulu dikasih peringatan cuek juga gitu ya, dengan ayat-ayat kematian dan sebagai hari kiamat. Maka jadi orang tua yang bisa diikuti oleh generasi berikutnya. Jangan sampai fahum ghafilun ya kan. Jadi senior yang jelek gitu ya. Jadi orang yang dituakan tapi jelek, nggak bisa kasih contoh, lalai. Jadi nggak menganggap penting peringatan Allah. Bukan hanya sekedar kasih contoh. Kemarin saya mengutip Sayyidina Muhammad.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ya kan? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir dan seterusnya. Jadi kalau kita buka pembahasannya, Bu, untuk bisa tahap menjadi uswatun hasanah, kita ini kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua, entah sebagai ibu di rumah, sebagai nenek di rumah, ini harus jadi figur yang menjadi uswatun hasanah. Tapi untuk bisa tidak cukup menjadi uswatun hasanah, karena persyaratan menjadi uswatun hasanah itu berat. Kenapa jadi berat? Karena syarat liman kana yarjullah wal yawmil akhir itu kan bukan syarat ringan, ya. Maka kalau dia sudah bisa liman kana yarjullah wal yawmil akhir, sudah bisa beriman secara penuh kepada hari akhir, ya, maka dia akan melakukan semua pekerjaan, semua amal soleh itu dengan gembira. Dengan kata lain, seseorang itu bisa menjadi uswatun hasanah ketika dia melakukan pekerjaan tersebut itu dengan riang gembira, tampak kesenangan pada dirinya. Ketika sudah tampak kesenangan pada dirinya, maka orang dengan senang hati di sekitarnya mencontoh apa yang dia lakukan. Bahasa mudahnya gini lah, Bu. Sering saya dapat keluhan begini, Mi, saya itu sudah ngasih contoh sama anak saya di rumah supaya rajin baca Quran, tapi kok anak saya itu masih nggak suka aja ya, Mi, baca Quran. Itu sering saya terima curhatan begitu, ya toh? Karena tadi nggak cukup uswatun hasanah, persyaratan untuk bisa dicontoh oleh orang di sekitar itu. Tapi apa juga salah satunya disebutkan, kita harus melakukan segala amal soleh itu dengan tampak di hadapan mereka itu ketulusan, dengan senang hati dan dengan kegembiraan. Maka saya akan balik tanya, Tarbu, kenapa anaknya belum nyontoh baca Quran? Syarat untuk ibu dicontoh udah terpenuhi belum? Emang ada syaratnya? Ada. Syarat pertama untuk bisa dicontoh oleh anak kita, syarat pertama harus bisa dicontoh oleh orang di sekitar kita, kita melakukan amal soleh itu dengan kegembiraan dan dia tangkap kegembiraan itu. Maka kalau misalkan anak kita belum happy itu dengan Quran, bisa jadi emang di depan anak kita itu kita masih begitu gitu. Tahu nggak, Bu? Depan Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baru dibaca sebentar. Anak baru ngeliat ya, baca ya. Tiba-tiba udah ditutup sama kita. Shadaqallahul azim. Terus kita bilang sama kita, nak ngaji. Lihat kayak ibu nih ngaji. Halo. Ya, Bu ya. Tuh muka nggak bisa bohong, kelakuan nggak bisa bohong. Anak nggak tangkap kegembiraan kita sama Quran. Kelar itu udah. Nggak jadi, nggak bisa. Syarat uswah itu tadi, dia melihat kita melakukan itu dengan gembira. Maka balik, kalau anak kita belum kasih contoh sama kita, jangan-jangan amal-amal itu tadi belum kita lakukan dengan gembira. Introspeksi nih ke kita kan, ngapa mak kita, ngapa anak saya ini belum disuruh sholat malam masih susah? Ya karena tadi emaknya bangun malam tuh, nak bangun nak, nak, muka sumut-sumut, udah emang muka bantal ngebanguninnya. Itulah kenapa sunnahnya bangunin orang sholat malam tuh, Bu. Istri bangunin suami sholat malam, suami ngebangunin bangunin sholat malam. Begitu juga ibu ngebangunin anak sholat malam. Syarat apa? Dia udah sholat dulu, betul nggak? Nggak kayak tangan cuma 2 rakaat, baru dia dibangunin. Apa? Udah ada dulu energi ngebangunin. Macam muka bantal itu kan. Jangan. Nah itu koreksi ya, uswatun hasan. Ya. Nah kita jangan jadi senior yang kayak gitu tuh. Banyak amal solih yang tampaknya udah ngerasa kita nyontohin, tapi ternyata nggak ada efek di anak keturunan kita. Ya, sedekah gitu. Kan lain tuh ceritanya. Kalau anak cucu kita nangkap kita, nenek saya tuh hobi betul sedekah. Dia kalau udah sedekah gembira bener, senang dia sedekah. Ya. Ketimbang dengan ada orang datang ke rumah, ya, udah nyuruh anak, nak, tuh ada yang datang nak, kasih dulu nak, gitu. Ambil duit di dompet ibu, gitu. Berapa Bu? Ya lihat aja lah yang paling kecil berapa di situ, ya kan? Atau bisa dia datang bawa 50.000, bawa 100.000, gede amat,
Nyontoh nggak kira-kira anak? Kenapa? Ibunya sodako masih nggak ikhlas kalau kata kita mah gitu ya, masih berat gitu, belum gembira. Tapi kalau udah jadi habit, anak tuh akan tanya dia pertama pasti akan tanya, Mi, ngapa sih Mi, kok senang baca Quran lama-lama gitu? Masya Allah, nah, kalau makin kamu baca kamu akan ketemukan kenikmatannya. Kok belum rasa nikmat Mi? Pasti belum lama bacanya, makin lama nanti ketemu makin nikmatnya. Makin penasaran dia kan, makin happy dia, makin cari cara dia. Oh, saya harus ketemu kenapa ibu saya senikmat itu baca Quran. Nah, itu juga ngajakin anak untuk tahsin Quran gitu. Dari mulai berangkat udah cerah ceria, gembira. Mau kemana Bu? Wah, ibu mau tahsin nih gitu. Jadi kadang-kadang depan anak, mau kemana Bu? Tahsin. Sebenarnya ibu tuh agak-agak males mau berangkat ini. Cuma gimana ya, gak enak sama tutornya, gak enak sama mbaknya. Coba, baru mau tahsin gitu ya. Nah, ya. Nah, kita suka-suka begitu ya. Jadi itu syarat. Maka tadi jangan sampai kita paham ghafilun ya. Jadi orang yang ghafilun ya, lalai cuek dengan ayat-ayat itu ya. Baik, sekarang baru masuk. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun ya. Maka sungguh pasti berlaku, kalau artinya ya, sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman ya. Berlaku kepada mereka laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya. Sebenarnya haqqal qaul itu ya, orang beriman atau nggak beriman itu, orang beriman atau nggak beriman itu sudah ada SOP-nya, ada aturannya. Minimal apa Bu? Hati itu ya, minimal hati itu netral. Kalau orang hatinya netral, insya Allah dia dapat hidayah, insya Allah dia beriman. Tapi kadang-kadang tadi orang yang haqqal qaul ya, udah benci, udah nggak suka gitu, ini susah untuk dapat hidayah. Hukumannya dia susah untuk dapat hidayah ya. Berikutnya maka jangan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim ya fahum la yu'minun. Jangan terbawa aksarihim. Aksarihim ini orang yang nggak bersyukur ya, orang yang nggak mau paham, nggak mau belajar gitu. Maka salah satu yang menyebabkan terhalangnya hidayah itu nggak mau belajar ya. Ini orang aksarihim itu orang yang begitu tuh, nggak mau paham, nggak mau cari tahu gitu ya, nggak mau belajar. Kemudian berikutnya di inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila azqani fahum muqmahun ya. Sungguh kami telah memasangkan belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah ya. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini dua ayat ya Bu ya, ayat 8 dan 9 ini salah satu tema Al-Quran yang sangat menonjol sebenarnya ya. Kenapa? Karena dia ini termasuk ayat-ayat amsal. Umar bin Khattab itu sangat perhatian dengan ayat-ayat amsal. Ayat-ayat amsal itu ayat-ayat perumpamaan ya. Allah tuh suka pakai perumpamaan, dan biasanya kalau sudah Allah menggunakan kata-kata Allah menggunakan ayat-ayat amsal, itu biasanya adalah ayat-ayat yang penting diperhatikan, bahkan sangat penting diperhatikan. Ini kan ayat amsal. Kami jadikan di hadapan mereka sekat dinding, di belakang mereka juga ada sekat. Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ada orang di ruangan 1 kali 1, depan dinding, belakang dinding, samping kanan kiri dinding, mata ketutup. Apa yang bisa dilihat? Gelap ya Bu ya. Ini amsal, makanya aku tadi ya di Al-Hasad tuh wa tilkal amsalu nadribuha ya kan. Jadi ya amsal ini dituntut untuk difikirkan, ayat-ayat amsal itu dituntut untuk difahami lebih gitu ya, supaya apa ya, supaya kita jadi orang yang alim ya. Leher yang nggak bisa tengok kanan kiri
cuma bisa ke atas doang. Ini fahum mukmahun ya. Orang yang cuma nggak bisa tengok kanan kiri itu, bahasa katanya ini orang yang nggak mau diajak diskusi, ya. Orang yang nggak mau terima masukan orang. Jadi orang lehernya tuh udah kecekat gitu ya. Cuma bisa tengadah doang, nengok ke atas doang, kanan kiri nggak mau. Ini. Jadi nggak mau, tertutup pikirannya, nggak mau diajak diskusi, nggak mau diajak ngobrol. Kalau udah bilang A, pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Ya, kekeh gitu. Padahal salah. Kalau kekeh bener enak ya, ini kekeh salah gitu. Udah salah kekeh lagi ya. Ini nauzubillah nih. Fahum mukmahun. Itu orang-orang kayak gitu tuh ya. Jadi susah dia dapat hidayah. Dia fokus banget dengan sesatnya gitu. Fokus untuk sesat, ngeyel. Makanya supaya nggak fahum mukmahun, orang beriman tuh perintahnya untuk harus mencari ilmu itu ya. Sebentar, di ayat 8 tadi, inna ja'alna fi anakim aqlalan. Aqlal itu belenggu ya Bu ya. Belenggunya tuh yang bikin dia nggak bisa dapat hidayah gitu, terbelenggu gitu. Dan aqlal ini bentuknya macam-macam. Salah satu bentuk aqlal itu apa? Sombong. Itu aqlal tuh. Ya, orang kalau udah sombong, udah ngerasa bisa sendiri gitu, yang lain udah salah gitu, masuk nggak tuh hidayah? Enggak gitu. Kita itu apa kalau hukum ininya Bu? Kita nggak ada minum ya. Ya kan, kalau kita nggak usah minum sama Olga, saya cuma mau ini aja, analogi aja. Ada gelas, ada tutupnya, kemudian ada air mineral, ada tutupnya, ya kan? Di mana-mana kan hukumnya, kalau kita bisa masukin air ke gelas kalau tutup botolnya dibuka, tutup gelasnya dibuka. Kalau tutup botolnya udah kebuka, tutup gelasnya nggak kebuka-buka, masuk nggak? Nah, hidayah itu kan model kayak begitu tuh, nggak masuk dia gitu. Karena akhlak ini nih, salah satu bentuk akhlak itu apa? Sombong tadi, ngerasa paling benar sendiri, dikasih masukan gitu. Termasuk juga salah guru. Mau bikin orang akhlak ini salah guru nih gitu ya. Wah, jangan didengerin gitu kan. Ustadz anu ini nih gitu, kayak begitu. Kita tuh kalau orang akademis gitu ya, orang akademis itu biasa dengan beda-beda tuh biasa, beda tuh biasa. Nah, kecuali tadi hati-hati kalau udah masuk urusan akidah, itu saja yang kita perlu hati-hati. Jangan suka salah musuh ya. Jadi jangan seperti orang dalam apa kalau ini zinzana gitu, dalam penjara nggak ngerti itu tadi ya. Gitu ya. Maka harapannya hidayah itu tadi ya, itu bukan cuma diusahakan didapat dengan cari ilmu gitu ya, menambah keimanan, tapi harapannya itu hidayah juga diusahakan bertambah. Nah, gitu ya. Maka kalau dalam Quran surat Muhammad tuh, saya lupa ayatnya, walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, ya kan? Jadi kalau orang yang berusaha ke jalan hidayah, maka Allah akan tambah hidayah itu. Tambah hidayah belajar, tambah hidayah untuk mau tadabbur sama Quran itu, tambah hidayah mau melaksanakan, tambah hidayah untuk mendakwahkan. Itu bertambah tuh. Jadi kalau lagi dapat hidayah belajar Quran nih, ini harus ditambah hidayahnya. Apa hidayahnya? Tadabbur. Nah, hari ini nih Quran Yasin itu bagian dari cara menambah hidayah. Apakah selesai sampai di situ? Enggak, hidayahnya harus ditambah. Dengan apa? Ya pulang dari sini, apa perintah ayatnya kerjakan, apa larangan ayat jauhi. Nah, itu kan melaksanakan namanya itu. Nah, hidayah bertambah. Ya. Oh, tadi nyampein tuh al-hadiyat. Manusia jangan kalah sama kuda kan gitu misalnya. Ya, apa nih yang bisa saya kerjakan dari ini? Oh, berarti saya harus jadi orang yang ya ada manfaat lah buat orang lain gitu. Cari apa yang bisa manfaat buat orang di sekitar itu. Punya harta, alhamdulillah, keluarin. Nggak punya harta, punya ilmu, keluarin ilmu. Nggak punya ilmu juga, keluarin apa? Tenaga. Nggak punya tenaga juga, ngapain kita? Berdoa. Ya, jadi
Jadi kalau hidayah itu bisa bertambah, maka sebaliknya kesesatan itu juga bisa menumbuhkan kesesatan baru. Itu juga perlu hati-hati gitu ya. Semakin besar maksiat, bertambah juga kesesatan. Kalau hidayah bisa bertambah, sesat juga bisa bertambah. Maka hati-hati. Orang beriman itu udah mulai lalai sedikit aja, itu udah mulai waspada. Kenapa? Takut lalainya bertambah-tambah. Dosa juga gitu. Ada dosa kecil aja gitu ya. Kerasanya kecil tuh, nggak apa-apa dosa kecil. Tapi terus tuh, nggak diiring taubat, nanti bertambah tuh sesatnya. Dari misal tuh ngobrol sama orang gitu. Maka saya tuh selalu menghindari memang kalau ngobrol-ngobrol nggak jelas. Ntar kita mau ngobrol apa nih? Harus jelas dulu ngobrol. Gitu ya. Nah, kadang kita ngobrol sama orang tuh niatnya apa? Bu, kita ngobrol ya Bu ya, ini kan niatnya kan mengambil contoh ya, mengambil contoh gitu, supaya kita nggak tiru dia. Apa kapasitas kita gitu, itu mesti nggak ngambil contoh dari dia gitu. Awalnya gitu kan, bingkainya begitu, nanti lama-lama naik tuh, gitu. Mulai ya kan, nah, terus kalau nggak jadi taubat naik gitu dia, naik lagi, ujung-ujungnya nggak puas itu, ya nggak puas itu, fitnah dari awalnya ghibah jadi fitnah namimah, naik terus. Maka berhenti di titik yang kita masih punya kendali. Jangan sampai kita berhenti di titik yang kita nggak punya kendali. Itu bahaya. Sampai nggak sadar gitu. Ya, mohon maaf ya Bu ya. Orang yang saya pernah sampaikan ya kan, ada orang yang menikah dengan kuda, menikah dengan anjing gitu ya, berhubungan badan dengan kuda dengan anjing itu tak? Kalau di luar negeri itu. Apa ibu kira itu tiba-tiba? Enggak. Ini yang dikatakan kemaksiatan yang terus bertambah, kesesatan yang bertambah dan terus bertambah. Ya. Awal-awalnya apa misalnya? Awal-awalnya Bu, mohon maaf ya. Ini awalnya biasanya kalau laki kayak begitu, sampai kemarin ada berita laki-laki kawin mohon maaf hubungan badan sama kuda. Jangan dikira tiba-tiba. Awalnya pasti dimulai dari apa? Kebiasaan dia jajan sembarangan dengan perempuan. Ya kan? Banyak tuh udah perempuan dia coba, mulai itu dia nggak puas, naik. Mulai dia cari, wah dengan perempuan udah biasa, rasanya gitu-gitu aja. Cari dia, mulai dia hubungan dengan laki-laki. Nanti dengan laki-laki udah ini macam-macam dicari caranya lagi. Sampai kemudian dia tidak menemukan lagi kenikmatan berhubungan dengan manusia. Nah, ini kesesatan yang terus bertambah. Maka berhenti kita melakukan kemaksiatan tuh di titik yang kita masih punya kendali. Tahu ya Bu ya? Di titik yang kita masih punya kendali. Kalau nggak nanti ada suatu saat yang kita udah nggak terkendali lagi tuh, sesatnya. Jadi berdoa supaya hidayah Allah itu terus terjaga ya dan meningkat gitu ya pada diri kita itu. Nah, dampak susahnya hidayah itu ada di ayat 10-nya. Wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Apa itu? Sama saja bagi mereka, apakah engkau memberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya, diberi peringatan atau nggak diberi peringatan, banyak ini kaumnya Nabi Hud, Nabi Nuh itu kan bilang seperti itu. Bahkan Nabi Nuh mengatakan, wala yanfa'ukum nushi ya gitu, nasihatku ini udah nggak ada manfaat untuk kamu, kata Nabi Nuh. Ke kaumnya itu kenapa? Ya dikasih peringatan nggak dikasih peringatan nggak ngaruh gitu. Kalau kata kita mana uzubillah tuh ada orang ya pernah nggak ketemu orang gitu ya kita nasehatin tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya. Maka tadi mewaspadai tercegahnya hidayah itu dalam skala yang paling kecil. Contoh misal ada ayat Al-Quran tatajafa junubuhum anil madaji, ya tak? Orang beriman itu lambungnya itu jauh dari tempat tidur, ya tak? Lambungnya itu jauh dari tempat tidur. Bahasa lainnya begini loh Bu, orang beriman itu kalau malam udah bangun
begitu dia kebangun, dia sudah tidak bisa menikmati tidurnya lagi. Makanya maknanya lambungnya jauh dari tempat tidur. Karena kalaupun ditidurin itu udah nggak bisa menikmati tidurnya lagi. Gitu. Nah kalau kita waspada gitu ya, udah kebangun tapi masih bisa enak tidur lagi. Ya kan? Nah ini kan perlu apa bahasanya tadi ya? Mewaspadai, jangan sampai hidayah itu kan hidayah, bisa bangun tuh hidayah enggak? Hidayah gitu. Makanya kalau termasuk ketika kita sedang beral-Quran gitu. Kalau lagi enak sama Quran, udah terusin aja gitu. Nggak usah dipatok-patok. Ya saya kan senjatanya memang sekali duduk tuh 2 halaman. Berhentilah 2 halaman itu. Kan ada yang kayak gitu ya. Nah iya. Gitu. Udahlah gitu kan. Sekali berhenti, saya kan sekali baca ke 3 halaman, sudah udah 3, udah berhenti. Enggak kayak gitu. Peluang hidayah masuk itu ditambah, potensi untuk melakukan kesesatan itu dikurang. Nah gitu loh. Maksudnya di ayat 10 ini jangan sampai tadi nggak ngaruh apa-apa gitu ke diri, ya, gitu ya, nggak ada pengaruh apa-apa. Nah harapan kita tadi pun dalam urusan infak, urusan berkeluarga gitu. Nah, peluang-peluang yang memang hidayah datang sekecil-kecilnya itu kita manfaatkan gitu ya. Jangan sampai tadi ada benih-benih aghlal tadi ya, benih-benih yang membelenggu diri kita itu muncul gitu. Jadi orang beriman tuh gini Bu, orang beriman tuh harus punya kesiapan menerima ayat-ayat inzar tadi ya, kita udah bahas ya, ayat-ayat peringatan tadi. Manfaatkan peluang mendapatkan hidayah itu sekecil-kecilnya. Hatta misalkan, contoh gini ya Bu ya, Ibu datang di majelis ini, sampai pulang Ibu mikir, saya tuh tadi dapat apa sih dari Umi Oa itu? Nggak ada yang nyambung sekali saya. Nyambung ya Bu ya? Saya kok nggak nyambung sekali gitu dari Umi Oa itu ngomong apa tuh tadi? Kalau dihentikan nih, peluang ini kan peluang hidayah nih ya, peluang hidayah, dihentikan, ya selesai sampai di situ. Bisa jadi Bu, hari ini misalnya saya menerangkan sesuatu, Ibu belum dapat apa-apa gitu, atau kita belum dapat apa-apa. Nanti di pertemuan minggu depan sebenarnya yang disampaikan sama, misal, tapi kok dapat. Pernah kejadian kayak gitu? Sebenarnya yang diomongin Ustadz ini biasa gitu, yang diomongin Ustazah ini udah sering gitu, tapi kok pas Ustazah itu yang ngomong kok saya kena ya. Nah itu tuh ya. Nah, makanya kemudian apa? Jangan sepelekan peluang-peluang munculnya hidayah, walaupun sekecil-kecilnya. Karena bisa jadi duduknya kita di sini ini dia udah asar nih Bu, udah jadi alasan Allah untuk kita mendapatkan hidayah. Pernah ingat kisah di Riyadhus Shalihin itu ya, ketika ada majelis ilmu gitu kan, satu majelis ilmu, Allah tanyakan sama malaikat, itu lagi ngapain itu? Allah tuh kalau nanya bukan nggak tahu ya Bu ya. Ada yang mau dijelasin, ada yang mau diterangkan sama malaikat gitu. Itu ngapain tuh orang-orang itu? Kok sungguh di majelis itu sungguh-sungguh sekali dengan Al-Qur'an gitu ya. Ada dalam redaksi lain disebutkan itu mereka yang di majelis itu apakah mereka takut gitu? Kok sering saya dapati ya, kata Allah, kok sering saya dapati umat saya itu sering sekali meminta berdoa untuk terhindar dari api neraka. Emangnya umat saya itu udah tahu neraka? Kata malaikat, mereka belum tahu ya Allah neraka itu bagaimana. Andai mereka tahu, mereka akan lebih serius lagi meminta terjauh dari api neraka. Gitu. Kok mereka belum tahu tapi sudah minta gitu. Ya kan? Nanti kita akan jelaskan yang bil ghaib nanti ya. Saya belum masuk ke sana. Tapi maksudnya apa? Jadi alasan Allah itu untuk tadi, kalau begitu saya akan ampuni mereka. Ya. Walaupun belum tahu neraka tapi udah minta dijauhkan dari neraka, saya akan ampuni mereka. Pun dalam satu majelis pernah ada gitu ya, akan saya ampuni semua mereka yang ada di majelis itu. Kata malaikat, ya Allah, di majelis itu ada yang datang sebenarnya nggak sengaja. Di majelis itu sebenarnya ada yang mau pulang tadi, cuma nggak enak. Ya
Di majelis itu ya Allah gitu, sebenarnya itu agak males-malesan, yang lain ada yang khusyuk ngedengerin, ada yang sebenarnya ngomong aja ya Allah, kira-kira begitulah ya dialognya Allah dengan malaikat itu. Tapi apa kata Allah? Ya karena mereka berkumpul di sana, maka saya ampuni semua kesalahannya. Itu termasuk yang tadi, yang bengong, yang apa tadi, bukan berarti kemudian ditiru kan ya, yang bengongnya ya, enggak gitu. Maksudnya apa? Ya asar kebaikan itu tadi ya Bu ya. Maka jangan kecil-kecilin asar kebaikan. Ya Allah, sebenarnya saya ngantuk banget, cuman ya udahlah bismillah lah, moga-moga duduknya saya di sini jadi sarana Allah mengampuni dosa saya. Makanya begitu. Siap Bu? Nanti dulu perkara tahsinnya itu, huruf nggak lancar-lancar, biarin. Ya Bu ya. Ya Allah, moga-moga dengan gak lancarnya saya ini ya Allah gitu, kelok sana kelok sini lidah ini gak tahu lagi bentuknya ya Allah, tapi di hadapanmu ini jadi bukti ya Allah, saya bermajelis di Dewan Dakwah sungguh-sungguh dengan Al-Quran. Maka kata Allah, Pak, saya ampuni semuanya di Dewan Dakwah. Amin. Masya Allah. Ini asar itu dampak, maka jangan kecil-kecilkan dampak sedikit pun yang memungkinkan kita mendapatkan hidayah baru dari Allah. Begitupun tadi, jangan kecil-kecilkan juga kemungkinan kita maksiat sesat. Orang beriman tuh langsung cepet gercep kalau ada, wah nggak bisa nih ya, lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, awal-awalnya ngobrol biasa, tiba-tiba gitu ya. Saya pernah jelaskan kan kenapa Quran itu isinya Quran surat An-Nisa ya kan, bukan Nisa tapi An-Nisa. Kalau Nisa itu artinya perempuan, kalau An-Nisa artinya apa? Ada yang ingat kajian An-Nisa? Apa kalau An-Nisa? An-Nisa itu artinya perempuan-perempuan yang berkumpul. Maka Quran itu surat An-Nisa. Artinya apa? Perempuan kumpul itu dua kan kemungkinan. Kalau nggak isinya taat, maksiat. Nah, maka perempuan tuh suka kumpul-kumpul. Ya. Arisan aja ada arisan keluarga, arisan RT, arisan RW, arisan kabupaten, arisan kantor, berapa arisan gitu dong. Komunitasnya lagi macam-macam, yang berenang lah, yang aerobik lah, yang tuh. Ada bapak-bapak begitu? Nggak ada. Majelis taklim aja banyak betul, ya. Majelis taklim kantor, belum di Dewan Dakwah, belum lagi di rumah lah gitu. Isinya apa? An-Nisa, perempuan kumpul. Nah, maka perempuan kumpul itu jadikan peluang bertambah hidayah dan tadi jangan sampai jadi peluang bertambahnya kesesatan. Ya, nah, kalau perempuan kumpul bertambahnya, hati-hati bertambah kesesatan ya. Maka di ayat 11 ketika ayat inzar itu berfungsi gitu ya, akan membuat kita semakin kenal dengan Allah. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasya rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia ya. Jadi ayat-ayat peringatan itu berfungsi untuk membuat kita semakin, innama tunzir itu manittaba'a dzikra ya. Zikra ini kan semua hal yang mengingatkan kita dengan Allah ya. Wa khasya rahman ya, dan takut kepada Allah yang wa khasya rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah dengan gaib ya. Berikan kabar gembira dengan ampunan Allah. Ada kata di situ ittaba'a ya, man ittaba'a atau ittaba'a ini ya mengikuti. Tapi kata yang bisa mengakses inzar ini tadi Bu ya, yang bisa mengakses ayat-ayat peringatan ini hanya orang yang ittaba'a zikra ya. Jadi sebuah komitmen
mengingat Allah itu nggak sebatas mulut gitu, tapi ada bukti gitu ya, ada bukti. Jadi harus bukan hanya sekedar saya beriman tuh dengan pernyataan gitu, tapi juga saya beriman tuh apa buktinya. Karena Yahudi itu juga tuh merasa beriman, kami ini pengikut Ibrahim, kata orang Yahudi, kami ini pengikut Ibrahim. Diproteskan ditentang sama Allah, mana bukti yang kamu pengikut Ibrahim gitu ya, di mulut doang gitu kan. Di Quran surat Ibrahim itu kan ayat 67 ya kalau nggak salah ya, bukti ngomong aja gitu, nggak ada buktinya kalau kamu pengikut Ibrahim. Yahudi kan mengklaimnya begitu. Wa khasyar Rahman takut kepada Allah yang Maha Penyayang. Ini menarik Bu, khasyar Rahman. Kalau ada orang yang penyayang, kita cenderung takut nggak dengan orang itu? Enggak ya. Wa khasyar Rahman, jadi takut kepada Allah yang Maha Penyayang. Lucu kalimatnya kalau kita perhatikan, redaksinya unik. Kita takut sama harimau itu kenapa sih? Iya, karena ada buasnya kan ya. Ada buasnya, takut dimakan. Kita takut sama preman misalnya, betul? Atau kita takut sama apa lagi? Kita takut dengan sesuatu itu kan biasanya karena ada hal yang akan mencelakakan kita, betul ya? Tapi ini ayat dibingkai dengan wa khasyar Rahman, takut kepada Allah yang Maha Penyayang ya. Maka kalau memaknai wa khasyar Rahman ini, tafsirnya adalah, bingkainya adalah khauf dan roja ya. Kalau kita takut sama hewan itu bawaannya pengen lari, pergi jauh, takut sama orang juga kita lari gitu ya, maka takut sama Allah ini perintahnya apa? Iya, fafirru ilallah, ngedekat. Maka kemudian dia harus terbingkai kepada dua hal tadi yang disebutkan oleh para ulama. Wa khasyar Rahman ini terbingkai di apa? Khauf dan roja ya. Maka Al-Ghazali mengatakan, bila telah sempurna pengetahuan seseorang itu dianggap pengetahuannya sempurna kalau kalau misalnya kemudian sudah menimbulkan rasa khauf yang besar ya. Takut yang mempengaruhi sifat seseorang gitu ya, khauf itu sampai menjadikan orang ini punya kekuatan menahan nafsu dan punya kekuatan untuk mengurangi kenikmatan dunia pada dirinya. Tuh khauf tuh kayak gitu tuh. Ya. Jadi kondisi takut yang dimiliki oleh seseorang, kalau kata Al-Ghazali itu ya, yang menjadikannya punya kekuatan mampu menahan hawa nafsu. Jadi takutnya kepada Allah tuh jadi nafsunya tuh dia kekang. Betul. Dan mengurangi kenikmatan dunia. Gimana? Takut kepada Allah ya, jadi takut yang mempengaruhi sifat seseorang ya, sehingga menjadikan dia ini punya kekuatan menahan hawa nafsu ya. Punya kekuatan menahan hawa nafsu dan kemampuan mengurangi kenikmatan dunia. Contoh gini, makan itu enak nggak? Enak ya. Ada yang bilang makan nggak enak? Enak lah. Bisa makan tuh enak nggak? Enak. Nikmat nggak? Nikmat, insya Allah. Puasa itu mengurangi kenikmatan nggak? Ya kan? Logikanya puasa itu mengurangi kenikmatan. Kita yang harusnya bisa makan jadi nggak bisa makan. Tapi kenapa kita dengan senang hati melakukan puasa? Kan ada khaufnya, betul nggak? Ada khauf, ada roja. Wah, kalau-kalaulah dengan puasa ini bisa masuk surga Ar-Rayyan, kan gitu ya? Iya. Tidur itu nikmat nggak? Ayo jangan bilang nggak nikmat Bu. Nikmat ya, nikmat. Bisa tidur itu nikmat. Gitu. Tapi dia khaufnya itu melahirkan apa? Melahirkan kekuatan dia untuk apa? Ngurangi nikmatnya tadi. Jadi yang harusnya dia nggak bangun, tetap tidur, tapi dia
Nah, punya kekuatan menahan hawa nafsu, jadi bangun tuh, ya. Nah, itu. Dan jadi gini, khauf tuh terkategori khauf yang terpuji itu kalau khaufnya yang disebutkan apa? Al-i'tidal wal wasit gitu ya. Al-i'tidal wal wasit itu pertengahan lah. Takutnya itu nggak usah berlebih-lebihan gitu ya, sampai kemudian ketakutan yang nggak beralasan gitu. Juga kita temukan begitu ya. Pertengahan lah. Peran takutnya itu sebagai cambuk untuk tidak melakukan ketaatan. Nah, itu aja sih Bu. Apa peran takutnya jadi cambuk. Cambuk itu apa sih? Ya, buat semangat. Kalau dia ini kan semangat gerak ya, semangat maju di cambuk gitu. Nah. Juga semangat untuk tidak bermaksiat gitu ya. Ya. Dan dia berhati-hati untuk tidak bermaksiat. Cambuk dia melakukan ketaatan dan cambuk kehati-hatian gitu untuk tidak melakukan maksiat. Itu khaufnya di situ. Nah, kalau kita lihat juga Bu, setiap ayat ya, setiap ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu itu pasti disanding dengan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan khauf. Ya. Nanti Ibu buka boleh yang di Al-A'raf 154 tadi juga ada ya tadi ya. Atau nanti boleh buka juga di Al-Fatir. Al-Fatir ini ada korelasinya Bu. Al-Fatir itu surat sebelum Yasin. Coba Ibu buka Al-Fatir ayat 28 29. Wa minan nasi wad dawab wal an'ami mukhtalifan wal alwanu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihi al ulama innallaha azizun ghafur. Ya. 28-nya dulu deh. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Ya, sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Jadi kalau dikatakan siapa sih ulama itu? Bukan sekedar orang yang berilmu. Tapi ulama itu dikatakan orang itu ulama kalau apa? Makin besar takutnya kepada Allah. Itu ulama. Makin besar takutnya kepada Allah, maka disebut dia sebagai ulama. Ini juga tadi, maka tadi setiap ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu biasanya disanding dengan keutamaan orang yang khauf ya. Sama di Arab tuh ya, wa fi nuskhatiha huda wa rahmatan lil ladzina hum li rabbihim yarhabun itu ya. Petunjuk dan rahmat Allah itu untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Petunjuk dan rahmat Allah itu untuk orang-orang yang takut. Jadi takut itu penting ya. Maka khauf dan roja itu seperti apa? Al-Ghazali itu melambangkan seperti sayap. Sayap itu kan dua. Kalau khaufnya cuma ada khaufnya, ada yang nggak ada rojanya, nah ini nggak bisa terbang dia, nggak bisa sampai dia ke negeri akhirat. Maka harus dua, ada khauf, ada roja. Karena dulu sering ada pertanyaan jamaah, kan kadang ada tuh satu sisi ada ayatnya kalau kamu melakukan begini-begini maka Allah akan mengampuni. Tapi di sisi lain ada ayatnya kalau kamu melakukan begini-begini nanti akan Allah azab. Yang benar yang mana Mi? Kan sering gitu ya. Nah, gitu. Nah, sebenarnya itu tadi keseimbangan antara khauf dan roja ya. Jadi jangan sampai, mohon maaf ya, dungunya orang yang roja, kalau kata ulama ya, dungunya orang yang roja itu dia masih mengikuti hawa nafsunya gitu, karena ngerasa Allah tuh maha penyayang. Sering nggak dengar orang bilang kayak begini, ya nggak apa-apa lah, dosa-dosa kecil, Allah kan maha pengampun. Pernah nggak dengar orang ngomong kayak gitu? Sering ya? Ah ya, ini dungu nih. Kalau kata ulama ini orang yang dungu nih. Saking besarnya rojaknya kepada Allah sampai khaufnya yang hilang tuh. Nggak boleh begitu gitu. Ya, harus seimbang porsinya.
Begitu kita mau melakukan dosa kecil, langsung yang muncul apanya dulu harusnya? Khauf. Ya Allah gitu kan. Muncul khaufnya gitu. Ini mungkin dosa kecil ya Allah, tapi ini dosa kepada Engkau yang maha besar ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Mungkin di mata manusia ini dosa kecil, tapi ini dosa kepada yang maha besar. Tuh jadi khauf. Rojaknya apa? Rojaknya minta ampun. Moga-moga Allah mengampuni gitu. Jangan kebalikannya. Tadi yang saya sebutkan tadi. Begitu melakukan dosa besar, tenang aja lah. Atau udahlah. Korupsi 5.000 sama 5 miliar kan sama. Allah kan maha pengampun. Tenang aja, ini dikorupsi aja dulu gitu kan. Nanti kan kita berangkat ke Mekah, kita bersih-bersih. Haji umroh, langsung bersih itu. Bebas dari segala dosa. Iya kata dia. Ya toh? Gimana ceritanya? Nyuci baju di tempat yang kotor, nyapu pakai sapu kotor, bersih nggak? Enggak lah. Berangkat hajinya pakai duit kotor, bersih nggak? Enggak. Rumusnya dari mana? Nih orang suka kubulak-balik nih antara khauf dan roja. Ya, hati-hati. Jadi terhadap dosa itu harusnya tadi ya khaufnya munculin lebih besar, tapi ada rojaknya juga. Nah, kalau begitu juga ketika kita melakukan amal solih, amal solihnya gede gitu kan, jangan juga kepedean. Insya Allah lah, saya kan sudah hafal Quran sekian juz gitu. Enggak, ya. Tetap dimunculin sisi-sisi tadi. Allah nggak tahu nih mana yang diterima. Makanya kemudian para ulama itu setiap ada amal ketaatan sekecil apapun pasti ditutup dengan istighfar. Coba kita selesai sholat, panduannya apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sedekah juga gitu, sedekah gitu. Ya. Udah tadi dari lasnas nih masuk, ngapa pula lasnas nih masuk? Hati-hati, ya kan? Itu kesempatan amal soleh kan? Kalau saya yakin sih di sini nggak ada yang begitu. Orang di luar sana bisa jadi padahal kalau kita yang kita tahu hukumnya menatap beliau tadi yang dari lasnas tadi, masya Allah, makasih Ami peluang amal solihnya. Udah ada orang yang capek-capek di siang hari ngomong ngajakin saya amal solih, itu masa iya belum kegerak juga. Nah, itu contohnya begitu. Makasih ya udah dikasih kesempatan amal solih. Jadi beramal solih itu targetnya untuk menumbuhkan rasa takut. Ya. Allah itu memuliakan hamba-hamba yang punya rasa takut. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Itu ya. Jadi Allah itu memuliakan hamba-hamba yang punya rasa takut. Wa amma man khafa, termasuk dalam Quran surat Ar-Rahman, Bu, yaitu ya. Orang yang punya rasa takut itu fasilitas surganya, coba, zawata afnan, ya kan? Betul nggak? Iya. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyya rahmana bil ghaib. Nah, kita bahas itu dulu ya. Wa khasyya rahmana bil ghaib, ada kata bil ghaib tadi. Ini bil ghaib tadi belum sempat saya bahas ya. Tapi nanti saya bahas. Jadi dalam Quran surat Ar-Rahman itu orang yang punya rasa takut itu fasilitas surganya beda dengan orang yang nggak punya rasa takut. Kalau orang yang punya rasa takut itu tadi apa zawata afnan ya, semakin disebutkan surganya itu ada pohon-pohon yang beraneka ragam gitu ya, kalau di Ar-Rahman itu ya disebut ya, pohon-pohon beraneka ragam, surga yang luas. Wah, fasilitasnya banyak tuh. Orang yang punya rasa takut itu punya fasilitas surganya yang spesial. Kebayang nggak Bu kalau ada satu tempat pohonnya sama? Ibu rasa piknik nggak? Ibu datang ke satu tempat, pohonnya itu sama semua gitu. Misalnya pohon jagung. Nggak jadi piknik ya Bu ya, jadinya ke kebun ya.
Oke, tapi kalau orang yang takut itu fasilitas surganya tadi luar biasa nih kalau di Ar-Rahman itu ya. Jadi disebutkan pohon-pohon yang beraneka ragam gitu, gitu kan. Kalau kita kalau lihat pohon beraneka ragam senang nggak? Senang. Itu fasilitas tuh orang yang khauf tuh ya. Nah, itu khasyah Rahman. Kemudian maka rasa takut yang Allah inginkan itu wa khasyah Rahmana bil ghaib. Ya. Rasa takut yang Allah inginkan itu adalah yang bil ghaib. Apa maksudnya? Bil ghaib itu ada paling nggak ada dua maknanya di situ ya. Yang pertama takutnya kepada Allah itu terus terjaga walaupun Allah itu ghaib. Ya. Yang itu saya sampaikan tadi. Nggak terjangkau panca indera gitu ya. Kisah yang tadi itu loh, wahai malaikat, kok umat saya ini serius betul tadi ya, minta dijauhkan dari neraka, padahal belum tahu neraka itu kayak mana gitu. Tapi mintanya udah serius gitu, mau makan minta jauh dari neraka, betul nggak? Sadar nggak kalau kita makan tuh apa doa mau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Tuh mau makan, ibu makan berapa kali sehari? Iya. Pokoknya banyak betul. Tiap selesai sholat, wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Kata Allah, emang dia udah tahu neraka tuh kayak mana? Minta wa qina azabannar, wa qina azabannar. Kalau saya bilang begitu ya, itu. Maka malaikat tadi bilang, belum ya Allah gitu ya. Kalau sudah lihat pasti lebih serius doanya. Itu tadi yang tadi spesialnya tadi. Maka kata Allah, aku ampuni mereka karena bil ghaib wa khasyya rahmana bil ghaib. Jadi takut dengan Allah yang maha ghaib. Belum lihat aja udah takut. Sama kok mereka serius betul cintanya kepada saya, padahal saya ini nggak kelihatan. Wah, itu bil ghaib. Maka apa? Zalikal kitabul la raiba fi huda lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yang pertama disebut orang beriman tuh yu'minuna bil ghaib. Orang beriman tuh tandanya iman dulu kepada yang ghaib. Ya karena semuanya ghaib. Hari ini kita omongin ghaib semua, Bu. Betul nggak? Allah ghaib. Rasul pernah lihat? Enggak. Surga neraka kelihatan? Enggak. Pahala dosa kelihatan? Enggak. Itu udah kita ngomongin, nggak ada penampakannya semua, ghaib semua. Maka kalau nggak ada iman, ya selesai. Kalau cuma beriman dengan yang kelihatan, ya selesai. Maka Allah memuji orang yang tadi wa khasyya rahmana bil ghaib, takutnya tuh kepada yang ghaib sedemikian rupa. Ya. Itu ghaib yang pertama. Ghaib yang kedua, bil ghaib yang kedua itu tetap takut kepada Allah walaupun sedang sendiri. Tuh, bil ghaibnya yang kedua itu maknanya begitu. Tetap takut kepada Allah walaupun sedang sendiri. Hadis yang ini tuh ya. Man hasunat sariratuhu hasunat ala niyatuhu. Siapa yang dalam kesendiriannya dia orang solih, maka apalagi saat dia di hadapan orang, kan gitu ya. Kalau udah sendiri aja dia solih, apalagi kalau di hadapan orang gitu. Nah, kita cari itu solih di saat kesendirian. Maka nauzubillah jangan sampai kita itu orang tahu kita solih, orang tahu oh tuh orang solih tuh gitu, tapi saat sendiri hilang solihnya. Orang kayak gini kalau nggak taubat, Allah akan tunjukkan diri aslinya nanti, ya, terbongkar. Nanti Allah yang bongkar. Orang kayak gini nih nggak lama biasanya terbongkar, ya. Cuma actingnya aja jadi orang solih. Ya. Kenapa? Karena dalam sendirinya dia nggak terlatih untuk takut kepada Allah. Dalam sendirinya dia tidak terlatih untuk takut kepada Allah. Kalau nggak taubat, ada waktunya Allah bongkar. Ini orang nggak solih sebenarnya. Maka kita ini kalau dipandang orang solih jangan senang, ya Bu. Abu Bakar itu nangis
Apa salah satu ucapan Abu Bakar yang terkenal? Ya, minta ke Allah, ya Allah, gitu kan, sebagaimana solihnya saya di hadapan orang, buat saya ini memang solih di hadapanmu kan. Jadi jangan sampai kita kebalikannya gitu, di hadapan orang solih, di belakang orang salah. Nah, orang acting kayak gitu biasanya nggak lama Bu, yakin aja, kebuka. Lagi bentar lagi pemilu, banyak itu yang acting. Saya nggak bilang Bu, acting azan enggak. Ya, ntar saya diciduk lagi presiden. Ya, hati-hati. Tapi tenang aja, orang-orang kayak gitu ya nanti dibongkar. Cuman jangan sampai kita udah milih dia baru kebongkar, ya kan? Itu kan kita yang kena prank namanya. Ya, maka hati-hati dari sekarang. Gitu. Jangan sampai. Makanya kita cari itu apa? Solih saat kita sendiri. Nah, kalau solih saat sendiri, insya Allah di hadapan orang pun kita tetap akan jadi orang solih. Itu bil ghaib maknanya yang kedua, bil ghaib. Satu ayat lagi ya Bu ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Mayitun, mauta. Nah, ini ayat yang mengingatkan tentang akhirat ya. Kenapa ayat yang mengingatkan tentang akhirat? Ya, yang terdekat itu ya mati. Akhirat yang paling dekat itu kematian. Itu akhirat paling dekat ya. Maka yang diingetin Allah apa? Kan Allah nggak ngingetin yang lain-lain. Panjang ya kalau ngingetin nanti alam barzakh. Yang udah paling mudah ngingetin manusia itu ayat tentang akhirat itu apa? Kematian. Ya. Tujuannya apa? Ya tujuannya mengingatkan orang-orang yang disebut dalam ayat tadi itu Bu, 6, 8, 9, 10 tadi ya Bu ya. Tujuannya ngingetin orang-orang tadi itu tuh. Ya dikasih peringatan, kalau nggak dikasih peringatan ama aja, gitu-gitu ya. Itu tujuannya ngingetin itu. Kata inna ini ada yang menunjukkan sesungguhnya kami. Kalau Allah langsung innani, sesungguhnya aku, kalau tapi ini menggunakan inna nahnu, ya sesungguhnya kami, menunjukkan apa Bu? Ini perbuatan Allah tapi yang eksekusi malaikat, ya maka menggunakan kata kami, sesungguhnya kami, yang merintahin ya Allah, itu perbuatan Allah tapi yang eksekusi nyabut nyawanya malaikat, maka menggunakan kata kami, penghormatan kepada malaikat. Perbuatannya tetap perbuatan Allah. Ya, inna nahnu nuhyil mauta. Yang eksekusi malaikat yang nyambut nyawa, ya. Mauta. Nah, di sini juga kadang-kadang kenapa masyarakat itu saya nggak bahas bid'ah nggak bid'ah ya, nggak usah perang di sini dah. Ya. Quran itu kalau udah Quran aja insya Allah ada baiknya, nggak usah dibahas nanti, panjang nanti. Kenapa tuh masyarakat itu suka bacain Yasin buat orang meninggal gitu ya? Ada kan sebagian masyarakat kalau ada orang meninggal bacain Yasin. Sebenarnya ada satu hal gitu ya. Harusnya ketika kita bacain Yasin ke orang yang meninggal itu, kita tahu dong apa sih maunya surat Yasin itu. Ya, maunya surat Yasin itu apa? Di ayat ini maunya salah satunya. Selain nanti di ayat 70. Salah satu ayatnya di ayat ini yang dimaui oleh surat Yasin itu. Apa maunya surat Yasin itu? Kamu tuh bakal mati gitu ya. Kamu juga bakal mati seperti orang yang kamu bacain ini, Yasin itu. Maksudnya sebenarnya ke situ ya. Terlepas yang saya sebutkan tadi keributan bid'ah nggak bid'ah itu, ya itu maksudnya ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Kenapa orang jadi baca? Maut itu mati yang pertama ya. Jadi tentang kematian. Mauta yang kedua ya, itu maknanya yang disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 122. Awaman kana maitan, ada kata maitan di situ ya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamsi bihi fin nas. Awaman kana maitan. Dikatakan mait orang yang apa? Orang yang tidak beral-Quran. Ya,
Orang yang nggak mau sama Quran, nggak mau beral-Quran dikatakan sebagai mayyit. Makanya kenapa rumah yang nggak ada Qurannya dikatakan rumah itu seperti kuburan, karena isinya mayyit. Awan kana mayitan fa ahyainahu. Nah, jadi beda mereka yang hidup itu dikatakan mereka yang hidup ya, hidupnya bertingkat-tingkat tuh dengan Al-Qur'an. Artinya maksudnya begini, semakin variatif ya interaksinya dengan Al-Qur'an, maka semakin hidup orang ini di hadapan Allah. Ya, semakin variatif interaksinya dengan Al-Qur'an, semakin orang ini dinilai hidup di hadapan Allah. Makin gak ada interaksinya dengan Al-Quran, wa man kana mayyitan, nilaimu di hadapan Allah itu cuma mayyit. Ya. Maka semakin apa? Wa ja'alnahu nuran, semakin bercahaya dia dengan Al-Quran, semakin bermanfaat dia dengan manusia. Nah, ya, jadi cahaya penerang bagi orang di sekitarnya. Kalau dia beral-Quran begitu. Jangan sampai yang disebutkan kama masaluhu fi zulumat itu ya. Orang yang jauh dari Al-Quran itu disebut orang yang ada di dalam kegelapan itu. Gelap. Nah, orang yang disebut ya Bu, coba sekarang kita lihat akhir-akhir ayatnya ya Bu ya. Dari mulai ayat 6 tuh ya. Orang yang disebut fahum ghafilun, ayat 7 la yu'minun, ayat 8 fahum mukmahun. Orang yang disebut di ayat ya di ayat 9 la yubsirun, la yu'minun. Ini orang-orang yang statusnya mati di hadapan Allah. Ya. La yubsirun fahum mukmahun ghafilun, ya nauzubillah. Ya. Ini orang-orang statusnya mati. Maka fungsi Al-Qur'an itu disebut lagi di ayat 70 ya kan? Apa ayat 70, Bu? Bunyinya. liyunzira man kana hayyaw wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Agar dia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup ya, hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Jadi di sini disebutkan ya, fungsi Al-Qur'an itu menghidupkan. Kita lanjutkan ayat tadi. Dan nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Apa itu wa naktubu ma qaddamu wa atharahum? Apa itu Bu artinya? Bentar. Dan mencatat ya, dan kami mencatat apa-apa yang mereka lakukan pun. Wa asarahum itu Bu, mencatat dampak-dampak amal. Dan kami mencatat bukan hanya apa yang mereka lakukan, tapi kami juga mencatat apa dampak-dampak amal yang dikerjakan itu. Ya. Jadi tanda kamu hidup di situ ya, kamu harus jadi manusia yang punya qaddama ya. Qaddama, maka kegiatan amal solih gitu. Qaddama ini sebenarnya asal katanya memajukan ya. Jadi memajukan amal salih. Contoh alimat nafsu ma qaddamat wa akharat, ya kan? Itu kalau di apa di Quran surah Al-Infitar itu ya, qaddama wa akharat gitu. Nah, setelah dihidupkan dengan Al-Qur'an, buktinya adalah adanya tadi amal salih. Amal salih yang wa atharahum, yang ada dampaknya. Apa contohnya? Anak solih, derajat amal solih yang ada dampaknya Bu ya, ada 5 derajat amal solih yang ada dampak terbesar ya. Dampak yang pertama itu apa? Anak solih. Apakah cukup anak solih? Enggak, karena yang ada asarahumnya yang mendoakan. Paham Bu? Kan kita punya anak solih nih, insya Allah hasil dari amal solih dengan izin Allah.
Tapi apakah cukup anak solih? Enggak. Wa asarahumnya harus ada dampak. Anak solih yang gimana? Yang punya dampak, yang mendoakan. Maka anak solih yang mendoakan. Kemudian yang kedua, apa lagi contohnya? Ilmu. Ilmu itu amal solih enggak? Cari ilmu amal solih enggak? Itu dicatat. Hari Kamis tanggal berapa? Tanggal 14 jam 11.55 Bu Yanti ada di aula Dewan Dakwah cari ilmu. Itu wanak tubuh. Catatannya rinci. Ya. Tapi apakah cukup wanak tubuh ini? Enggak. Yang kita cari itu wa asarahumnya nih. Yang ada dampak gede apa? Oh, habis nuntut ilmu di Dewan Dakwah, hasilnya itu dia tulis di medsosnya, hasilnya dia sampein di keluarganya, hasilnya dia sampein di jamaahnya. Wa asarohum, akhirnya apa? Asar, dampaknya meluas. Itu wa asarohum. Nah yang kita cari itu tuh ilmu kalau cuma ilmu doang selesai. Yang kita cari Pak, ilmu yang bermanfaat. Tuh, yang asarohum tuh yang begitu. Apalagi menghidupkan masjid, kan bukan cuma membangun masjid kan? Nah, iya, tapi menghidupkan masjid. Kalau sekedar membangun saja banyak yang bisa bangun. Hidupin masjid ini yang susah. Akhir zaman ini masjid makin banyak. Yang hidupin susah. Memakmurkan. Apalagi termasuk menjaga aliran air. Tuh tadi itu Pak ini siapa? Pak Risman tadi. Itu yang terjadi di Bi'ur Raumah tadi. Ya tak? Sumurnya Utsman bin Affan tuh berapa lama tadi? Nggak disampaikan sih sama Pak Risman. Sampai hari ini kan berarti kan sumurnya Utsman tuh udah berusia berapa? 14 abad. Tuh 14 abad tuh sumurnya masih ada. Maka ini termasuk apa? Wanaktu ya, yang disebutkan tadi di ayat ini tadi ya. Ma qaddamu wa asarahu. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Tercatat. Nah, terus ngalir gitu, wa asarahum. Dipakai orang tuh sumur buat wudu, dapat tuh pahala wudunya orang, dapat pahala sholatnya orang. Wih. Ya Bu Siti ya, habis waktunya. Ntar dikit lagi. 3 menit. Ya, saya tutup deh nanti. Belum selesai ayatnya ya, masih potong ya. Dari tadi anak tubuh doang, anak tubuh makot dan wa asarahum ya. Maka tadi semua amal soleh itu ada asarnya Bu ya. Maka asar kita cari asar dampak amal soleh yang paling besar. Urutannya kayak tadi tuh, 5 hal tadi tuh urutannya udah paling gede tuh, ya. Wakaf, nah itu masuk juga yang besar tuh. Wakaf tanah dipakai buat pesantren, rumah Quran, itu yang besar tuh. Wakaf begitu ya. Tapi tidak gini. Bukan cuma cari yang gede-gede. Kalau yang gede-gede belum bisa, cari juga yang kecil-kecilnya. Ini asbabun nuzulnya Bu, awal ayat-ayat ini ya Bu ya. Ayat ini ya. Asbabun nuzul ayat 12 ini menceritakan Bani Salamah. Bani Salamah itu dulu pernah curhat ke Rasul, kami ini kalau ke Nabawi kan jauh banget nih, boleh nggak kami bangun masjid sendiri? Ceritanya begitu tuh. Ya, kata Rasul, maka turunlah penjelasan Allah, nggak usah kamu bangun masjid, langkah kakimu ke masjid saja itu ada asar, ada dampak. Kayak ibu kesini tadi tuh, ada asar nggak? Ada, langkah kaki kita jadi saksi. Itulah kenapa kita sholat, ya Bu ya. Kita sholat begitu zuhur, habis itu kita sholat sunnah, kita pindah tempat nggak? Pindah tempat sunnahnya. Apa tujuan pindah tempat? Iya, jadi jejak. Itu asar tuh jejak, dampak. Oh, di bumi ini ada dampak kita, di bumi ini ada dampak kita. Ya saya percepat.
Maka tadi ya cari yang asarnya abadi tadi Bu. Nah, asar yang paling abadi Bu itu membina dan jihad. Membina umat, dakwah itu asar yang abadi itu. Maka jangan dikecilkan dakwah itu. Ngebina orang, dia jadi orang baik, nanti dia jadi orang baik, ngebina lagi orang baik, ngebina lagi orang baik. Wah, itu dampaknya gede. Kenapa jihad? Jihad juga asarnya luas tuh. Bisa menghidupkan kebaikan, ya kan, mengurangi mudarat. Kenapa orang ada jihad politik segala macam tuh? Itu tadi, ya, asar. Nah, tapi hati-hati juga dengan asar negatif. Kalau ada asar yang positif, ada juga asar yang negatif. Contoh apa? Kenapa Bu, dai itu, ini kan Ibu Min semuanya dai toh, ya? Kenapa dai itu meminimalisir melakukan sesuatu? Jadi gini, kalau dai terbiasa melakukan hal yang mubah, maka umat pasti akan terbiasa melakukan hal yang makruh. Dai terbiasa melakukan yang makruh, umat pasti terbiasa melakukan yang haram. Ya Bu? Karena dai itu membawa asar, dampak. Kebayang nggak Bu, misal ya, ini kan contoh, saya posting misalnya, saya posting di medsos saya misalnya, ceklek gitu, ya kan, saya selfie dengan gaya yang sedemikian rupa lah, cantik betul misalnya kira, ya kan, mungkin bagi sebagian orang itu boleh, tapi misalnya kita jadi panutan nggak? Ustazah ooi aja, kata orang deh, ustazah aja. Atau misalnya gini, saya lagi galau terus saya posting itu misalnya di Facebook, saya kesel banget hari ini. Apa kata umat? Ustazah aja. Iya. Saya Bu, kalau mau masuk kampus, ngisi di kampus, jilbab aja saya perhatikan. Saya kan pakai jilbab suka saya ya, ngegaya gitu ya Bu ya. Tapi kalau saya mau masuk kampus, kenapa? Karena mau dicontoh sama mahasiswa. Jangan sampai misalkan hari itu, misal saya mau pilih aja misalkan ini agak kecil aja, kebayang nggak? Padahal kan kalau dia kecil nutup dada kan nggak ada persoalan kan? Tapi misalkan kenapa kalau saya masuk kampus misalkan, saya akan pilih yang lebih lebar lagi. Saya akan hati-hati sekali. Kenapa? Dicontoh. Ustazah aja kemarin pakai jilbabnya gaya banget dah misalnya, ya kan? Itu tuh asar negatif. Hati-hati. Makanya kalau kita dai itu harus hati-hati dengan asar negatif. Jadi sekecil apapun amal, ahsainahum ya, ahsainahum dicatat seakurat-akuratnya. Wa kullu syai'in ahsainahu ya fi imamin mubin. Ini saya tutup. Fi imamin mubin. Fi imam tuh kalau kita ini apa artinya Bu? Orang suka bilang pemimpin ya, imam ya. Padahal kalau di situ maknanya apa? Fi imamin mubin. Ya, ya. Catatan amal itu disebut sebagai imam, fi imamin mubin. Kenapa? Karena salah satu proses hisab itu, Bu, salah satu proses hisab itu proses hisab per umat. Ada proses hisab itu per orang, ada per umat. Maka makin kita jadi orang baik, maka kita itu meningkatkan kredibilitas nama baik umat Rasulullah itu di hadapan Allah. Bu ya. Kalau kita ini jadi orang baik, jadi orang beriman, jadi orang yang beramal salih tadi, kredibilitas umat Rasul itu di hadapan Allah itu, maka Rasul itu bangga. Lihat umatnya baik, lihat umatnya banyak aja bangga kan Rasul ya. Saya bangga umat saya banyak gitu. Itu jadi imam dan umat itu kan akar katanya sama ya. Jadi ketika kita menjadi orang yang qaddamu wa atharahum, maka tadi ya, berarti kita mengangkat kualitas umat itu. Sebaliknya ya, sengsara gitu ya, hidup orang yang apa? Pernah merintis kejahatan yang terwarisi, coba. Merintis kejahatan yang terwarisi. Ada nggak orang kayak gitu? Ada. Sekuleris, komunis itu kan. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Saya mau panjang-panjang, tapi moga-moga 3 ayat ini ya Bu ya, ini bisa menggerakkan kita untuk tadi senantiasa menghasilkan amal soleh terbaik. Dan tadi kita termasuk umat Muhammad ya, umat Muhammad yang mampu mengangkat kualitas umat Muhammad ini di hadapan Allah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.